Bab 1906. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Laut terlarang memiliki 4 wilayah utama, terbagi menjadi timur, barat, utara, dan selatan. Wilayah laut hutan belantara timur adalah wilayah laut terluas, dan juga merupakan pusat dari semua ras gurita. Dan Gua Haixin, yang terletak di bagian terdalam Laut Desolation Timur, juga merupakan tempat suci klan gurita. Tempat suci juga merupakan tempat terlarang. Ada lapisan penjaga di pinggiran Gua Haixin. Kecuali Kaisar Binatang Laut, hanya penguasa wilayah Laut Timur yang bisa memasuki Gua Haixin. Belum lagi memasuki binatang laut lainnya, dilarang terhubung ke Gua Haixin. Penguasa wilayah Laut Timur dan binatang Xian menyeret Raja Binatang Laut yang sekarat dan bergegas menuju Gua Haixin dengan kecepatan tercepat. Dalam sekejap, mereka berenang sejauh ribuan mil. Para penjaga di sepanjang jalan menundukkan kepala untuk beribadah ketika mereka melihat penguasa wilayah Laut Timur dan Kaisar Binatang Laut, dengan sangat hormat. Pintu masuk Gua Haixin adalah menara laut hitam kuno, tingginya 10 kaki, dan lebar serta persegi 100 kaki. Dengan menara laut sebagai pusatnya, dalam radius 10.000 kaki, bahkan penjaga tidak dapat mendekat, dan pantangannya sangat ketat. Ada pintu batu besar di menara laut yang tertutup rapat. Ada batasan pada gerbang batu, dan untuk membuka gerbang batu, batasan tersebut harus dicabut. Penguasa wilayah Laut Timur menyerahkan Kaisar Binatang Laut kepada Xian Bis, dan kemudian membuka 8 tentakel, dan memasukkannya ke dalam 8 lubang kecil di atas gerbang batu pada saat yang sama, mengirimkan pasukan khusus ke dalam. Setelah beberapa saat, batasan tersebut dicabut, pintu batu besar itu perlahan terbuka, dan aliran energi spiritual konsentrasi tinggi mengalir keluar dari menara laut. Kaisar Binatang Laut yang sekarat mencium konsentrasi energi spiritual yang tinggi, dan segera mengangkat semangatnya, dan mayat binatang itu secara tak terduga memiliki vitalitas yang lebih besar. Kembali ke cahaya, Kaisar Binatang Laut menghela nafas, lalu berkata, "Bantu aku masuk ke pagoda, ke dalam gua jantung laut, waktuku hampir habis." Mematuhi, penguasa Laut Cina Timur menjawab, dan menunggu sampai gerbang batu terbuka sepenuhnya, lalu menyeret Kaisar Binatang Laut untuk berenang ke menara laut, dan memerintahkan, "Xian, kamu tidak bisa masuk, tunggu saja di luar menara, menyeret istrimu demi ayahmu." Bu, Taizu Huang kembali ke Gua Haixin. Selamat kepada Nyonya-Nyonya Taizu Huang. Xian Bis tahu aturannya dan tidak berani melangkah lebih jauh, ia hanya berteriak dengan hormat. Xian datang juga, tapi Kaisar Binatang Laut memerintahkan demikian. Nyonya Taizu Huang, Xian belum berevolusi menjadi raja, jadi menurut aturan, dia tidak bisa memasuki menara. Kata penguasa wilayah Laut Timur dengan cepat. Kaisar ini keluar kali ini hanya untuk Xian, untuk membuat pengecualian baginya untuk memasuki Gua Haixin. Kata Kaisar Binatang Laut, "Xian, cepatlah, terima kasih Nyonya Taizu Huang." Mendengar ini, penguasa wilayah Laut Timur terkejut sekaligus gembira. Tubuh hewannya gemetar karena kegembiraan, seolah-olah dia telah mengambil harta karun yang sangat besar. "Terima kasih Bu, Taizu Huang, terima kasih Nyonya, Taizu Huang, terima kasih Nyonya, Taizu Huang, terima kasih Nyonya, Taizu Huang." Xian Bis menangis dan tertawa, bersujud dan membungkuk, dan ketika menangis, ia menangis seperti air mancur, dan ketika tertawa, ia tertawa begitu indah hingga hampir tertawa terbahak-bahak. Nyonya Taizu Huang membuat pengecualian untuk membiarkannya memasuki Gua Haixin, artinya, dia ingin memberinya kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk segera tumbuh ke ketinggian yang tak terbayangkan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bisakah ayahnya, penguasa wilayah Laut Timur, tidak bersemangat? Bisakah ia menangis dan tertawa tanpa merasa bersemangat? "Saya tidak punya waktu, jangan berterima kasih kepada saya akan berterima kasih kepada Kaisar." Kaisar Binatang Laut berkata dengan marah. "Masuk." Master wilayah Laut Timur buru-buru menyeret Kaisar Binatang Laut dan memimpin binatang Xian ke menara laut. Bagian dalam menara laut ini berlubang, namun bertatakan mutiara langka dan langka dengan berbagai warna, bersinar terang. Di tengah menara laut, terdapat lubang bawah tanah yang sangat besar, dan energi spiritual konsentrasi tinggi disemprotkan keluar dari lubang tersebut, memenuhi seluruh bagian dalam menara laut. Lubang bawah tanah itu adalah pintu masuk Gua Haixin. Penguasa Laut Timur dan binatang Xian menyeret Kaisar Binatang Laut ke pintu masuk gua, dan langsung turun ribuan mil sampai akhir.
Di bawah ini adalah gua bawah tanah yang tak berujung dan luas di bawah laut. Ini adalah tempat suci klan gurita, Gua Haixin. Konsentrasi aura di sini lebih tinggi, dan rumput jantung laut merah tumbuh di mana-mana. Rumput jantung laut, yang dapat meningkatkan konsentrasi aura secara signifikan, adalah spesialisasi Gua Haixin, dan sama sekali tidak tersedia di luar. Di kedalaman Gua Haixin, kegelapan ada di mana-mana, keagungan kekaisaran ada di mana-mana, dan nafas binatang yang menakutkan ada di mana-mana. Bersujud kepada semua leluhur agung. Penguasa Laut Cina Timur menarik Xian Bis ke tanah, dan berteriak dengan hormat. Saat berikutnya, sepasang mata binatang yang tak terhitung jumlahnya terbuka, seperti bintang terang yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan sinar cahaya yang tajam. Setelah beberapa saat, Gua Haixin berangsur-angsur menjadi cerah, dan gurita besar muncul dari kegelapan, dan nafas para binatang pun meledak. Binatang bercakar okto yang besar itu semuanya memiliki prestise kekaisaran, dan kepalanya yang besar dikelilingi oleh lingkaran cahaya mahkota. Mereka semua adalah kaisar binatang bercakar okto, setidaknya ada ribuan. Ziyan, ini adalah fondasi kuat klan gurita, kumpulan ribuan kaisar. Nyonya Taizu Huang, binatang laut yang sekarat, mengungkapkan ekspresi puas diri, dan berkata kepada Xian Bis seperti ini, klan gurita kami tidak berpartisipasi dalam perang eksternal, dan semua elit diam-diam mengintai. Setelah itu jutaan tahun, ribuan kaisar binatang laut akhirnya dihasilkan. Jika nenek moyang yang hebat keluar dan memusnahkan semua ras di luar, mereka dapat segera menduduki seluruh benua Yuanwu. Xian Bis terkejut dan gembira, gugup dan bersemangat. Ini adalah pertama kalinya ia memasuki tanah suci klan Oktokal, dan juga pertama kalinya ia melihat begitu banyak kaisar gurita. Bagaimana tidak bersemangat? Sebelumnya, ia mengetahui bahwa ada seorang kaisar di klan Cakar 8, dan ia hanya melihat istri yang sekarat. Taizu Huang, tetapi ia tidak mengetahui rahasia Gua Haixin. Bagaimanapun, rahasia Gua Haixin hanya diketahui oleh penguasa Laut Cina Timur, dan dia belum menceritakannya. Binatang laut kita cepat atau lambat akan tumbuh lebih kuat dan menguasai seluruh benua Yuanwu, tapi tidak sekarang. Nyonya Taizu Huang mengangguk, dan berkata lagi, jika saatnya tiba, semua kaisar binatang laut di Laut Terlarang semuanya akan diberangkatkan, berubah menjadi bencana, dan mengunjungi benua Yuanwu. Ternyata kitalah bencana di benua Yuanwu. Xian Bis terkejut sekaligus bersemangat, saya tidak tahu kapan bencana ini akan datang ke benua Yuanwu. Ia sudah terlalu banyak mendengar tentang musibah di benua Yuanwu, namun tidak mengetahui apa musibah itu. Tidak pernah menyangka bahwa malapetaka datang dari Laut Terlarang, dari binatang laut mereka. Memang benar, klan gurita mereka telah mengumpulkan ribuan kaisar binatang, begitu mereka semua dikirim, itu pasti akan menjadi bencana. Hari Kaisar, Bu, Taizu Huang Taizu berkata dengan sungguh-sungguh. Kapan hari Kaisar? Murid Xian Bis menyusut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Baru-baru ini, aura benua Yuanwu meroket, dan ketika mencapai puncaknya, itu akan menjadi hari pembuktian Kaisar. Kata Nyonya Taizu Huang. Namun, batas evolusi hewan laut kita adalah Kaisar, dan kita tidak bisa menjadi Kaisar. Bagi Kaisar Zheng, Xian Bis mengajukan pertanyaan besar. Sebab, keberuntungan Kaisar Agung hanya akan memberkati ras humanoid, bukan binatang. Tanpa keberuntungan Kaisar Agung, binatang laut paling banyak akan berevolusi menjadi Kaisar Binatang, dan Kaisar Binatang tidak perlu memikirkannya sama sekali. Bukannya kita tidak bisa membuktikan Kaisar, tapi ras humanoid itu selalu kuat dan menindas kita. Di zaman kuno, ada banyak Kaisar dari semua ras humanoid, bahkan Kaisar yang hebat, dan bukan giliran kita untuk menonjol. Jadi, kami hewan laut tidak bisa bersaing dengan mereka, kami menunggu dengan sabar dan menunggu kesempatan. Sampai 100.000 tahun yang lalu, perang kuno pecah di benua Yuanwu. Kaisar dari semua ras humanoid hampir terbunuh dalam pertempuran tersebut, dan bahkan Kaisar pun menghilang. Setelah perang besar itu, selama 100.000 tahun, aura benua Yuanwu telah turun ke level terendah, dan tidak ada tanda-tanda keberuntungan Kaisar Agung. Semua ras tidak memiliki keluaran Kaisar, dan mereka berada pada titik terendah. Dan binatang laut kita memiliki sejumlah besar Kaisar, ini adalah waktu yang tepat untuk maju. Selama kita menunggu sampai hari ketika kita menjadi Kaisar, kita dapat merebut kekayaan Kaisar dalam satu gerakan.
Mereka yang memperoleh keberuntungan Kaisar Agung dapat berevolusi menjadi Kaisar Binatang Buas, melanggar batas bahwa binatang buas tidak bisa menjadi Kaisar. Kaisar adalah penguasa sebenarnya dari benua Yuanwu. Istri yang sekarat itu, istri Taizu Huang, menjelaskannya kepada Xian Bis dengan cara ini. Namun, keberuntungan Kaisar Agung tidak akan merespons binatang buas, juga tidak akan memberkati binatang. Bagaimana kita bisa memenangkan keberuntungan Kaisar Agung? Xian masih bingung dengan hal ini. Nasib Kaisar memang tidak akan merespon binatang laut kita, tapi akan merespon semua Kaisar ras humanoid, dan itu muncul di bawah pengaruh Kaisar ras humanoid. Ketika Kaisar diangkut keluar, Kaisar manusia, Kaisar roh, Kaisar iblis, Kaisar hantu, dan Kaisar binatang semuanya akan keluar untuk membuktikan Kaisar, dan inilah saat kematian mereka. Sejak zaman kuno, 6 ras besar di benua Yuanwu telah dinobatkan sebagai Kaisar, yang dikenal sebagai 100 Kaisar yang bertarung demi satu Kaisar. Tetapi selama 100.000 tahun, tidak ada Kaisar baru di benua Yuanwu, dan 6 ras besar tidak memiliki 100 Kaisar sama sekali, dan saya khawatir mereka bahkan tidak dapat mencapai 10 Kaisar. Dan binatang laut kita memiliki ribuan Kaisar, dan jumlah mereka 100 kali lipat dari jumlah mereka. Kita dapat dengan mudah menghancurkan Kaisar mereka. Pada saat itu, Kaisar dari 6 ras utama semuanya akan menghilang begitu saja, dan Kaisar tidak akan dapat menemukan Kaisar humanoid untuk memberkati mereka, dan mereka tidak akan menghilang. Dimungkinkan untuk memilih laut terbaik Kaisar binatang dari Kaisar binatang laut kita untuk berkah. Nyonya Taizu Huang tertawa, dan memberikan deskripsi mendalam pada Xian Bis. Jadi begitu, Xian Bis tiba-tiba menyadari, dan baru pada saat itulah ia memahami alasan mengapa Kaisar binatang laut memilih untuk terus bersabar meskipun faktanya mereka memiliki kekuatan untuk menyapu benua Yuanwu. Jika 6 ras besar tersapu sebelumnya dan semua Kaisar terbunuh, keberuntungan Kaisar Agung tidak akan muncul. Tujuan terbesar binatang laut adalah merebut Kaisar, dan tujuan kedua adalah menguasai benua Yuanwu. 1000 Kaisar yang telah kita kumpulkan sudah tua dan bukan yang terbaik, jadi kita perlu membudidayakan Kaisar binatang laut muda untuk meningkatkan peluang merebut Kaisar. Nyonya Taizu Huang berhenti sejenak, lalu menunjuk ke binatang Xian, dan berkata kepada ribuan Kaisar binatang laut, dia adalah Xian, putra penguasa Laut Timur, dan dia dilahirkan dengan energi ungu. Untuk seorang humanoid ras, ini adalah tanda Kaisar Agung. Terlebih lagi, putra ini memiliki bakat evolusi yang sangat tinggi, dan dia telah berevolusi menjadi Raja Binatang Semu di usia muda, dan dia adalah Raja Binatang Laut Muda yang ingin kita latih. Saya memiliki istri saya, rekomendasi Taizu Huang, dan saya tidak keberatan. Ribuan Kaisar Binatang Laut merespons secara serempak. Umur Kaisar telah habis, dan hari ketika binatang laut membuktikan Kaisar tidak akan terlihat, saya akan menyerahkan segalanya kepada Kaisar. Nyonya Taizu Huang tampak serius, dan perlahan mengangkat tentakelnya, mengarahkan ke kepalanya yang besar. Aku akan mengirim istriku, Taizu Huang. Ribuan Kaisar binatang laut secara alami tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi mereka membungkuk ke tanah satu demi satu. Kaisar hidup paling lama, 1.000.000 tahun penuh, dan pil binatang itu telah menyimpan sejumlah besar energi, yang seharusnya dapat membantu Xian berevolusi menjadi seorang Kaisar. Istri, tentakel Taizu Huang menembus kepalanya, menembus jauh ke dalam tengkoraknya, dan menggali pil binatang seukuran kepalan tangan. Bis pil itu sangat jernih, kuning dan cerah, itu adalah bis Emperor Pil. Istri, Taizu Huang menggali pil binatang buasnya sendiri, dan mati di tempat. Tubuh hewan besar itu berangsur-angsur layu, lalu hancur, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, melebur ke dalam air laut, dan akhirnya menghilang tanpa bekas. Nyonya Taizu Huang telah pergi, saya harus menyelesaikan sisanya. Ribuan Kaisar binatang laut bangkit dan berenang menuju binatang asap ungu itu satu demi satu. Ini pil bis Emperor yang ditinggalkan oleh Kaisar Taizu, yang memiliki energi 1.000.000 tahun. Seorang Kaisar binatang laut menggulung pil bis Emperor dengan tentakelnya, menyerahkannya kepada Xian Bis, dan berkata, cepat dan telan pil bis Emperor selagi masih hidup, jika tidak energinya akan hilang terlalu banyak dan efeknya akan hilang, menjadi buruk. Xian Bis tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia segera mengambil bis Emperor pil dan menelannya dalam satu tegukan.
Saat berikutnya, jeritan melengking mengguncang seluruh gua Haixin. Pada saat ini, seluruh tubuh Xian Beast berwarna merah, tubuhnya membengkak, dan akan hancur berkeping-keping. Beast Emperor Pelet yang berumur jutaan tahun memiliki terlalu banyak energi, dan Xian Beast tidak dapat menyerapnya sama sekali. Energi mengerikan meletus di dalam tubuh. Jika tidak ada kekuatan yang kuat untuk menekannya, ia akan meledak dan mati. Saya menunggu untuk membantu Anda, saya harap Anda akan memenuhi harapan semua orang di masa depan dan menjadi kaisar binatang pertama dari binatang laut saya. 4 kaisar binatang laut tua berbaris untuk mengelilingi Xian Beast. 32 tentakel menekan berbagai titik akupuntur di tubuh Xian Beast. Pada saat itu, kekuatan mengerikan dari Beast King melonjak, dan memasuki tubuh Xian Beast melalui 32 tentakel, menekan ledakan energi dari Beast King Peel. Namun, dengan keluaran kekuatan, tubuh 4 kaisar binatang laut tua perlahan berubah menjadi abu-abu dan kering. Terima kasih kepada 4 leluhur agung. Penguasa Laut Cina Timur segera jatuh ke tanah dan melakukan kowtow dengan penuh semangat. Keempat kaisar binatang laut tua itu hidup selama ratusan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka juga terpilih sebagai korban. Mereka akan menggunakan seluruh kekuatan hidup mereka untuk membantu Xian Beast menekan energi dari Beast Emperor Peel sampai Xian Beast beradaptasi dengan energi dari Beast Emperor Peel. Tetapi ketika listrik habis, mereka akan kehabisan minyak dan lampu, dan mengikuti istri dan istri mereka. Taizu Huang naik ke surga dan kembali ke tahtanya. Jika mereka kehabisan nyawa dan masih tidak bisa mengeluarkan monster asap ungu dari bahaya, gelombang kedua Raja Monster Laut akan maju untuk mengambil alih. Jika gelombang kedua Kaisar Binatang Laut tidak cukup, akan ada gelombang ketiga, keempat, dan kelima. Kelompok Kaisar Binatang Laut tua ini tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membesarkan binatang Xian muda untuk menjadi kaisar sebelum hari kaisar. Ledakan. Sesaat kemudian, terjadi ledakan keras dari tubuh Xian Beast, lalu auranya melonjak, dan nafas monster itu melonjak. Dengan dukungan energi dari Beast Emperor Peel, Xian Beast dengan cepat menerobos belenggu evolusi dan menjadi Raja Binatang Laut yang baru. Terobosan, berevolusi, terlalu cepat, luar biasa, Peel Beast King milik Ni. Taizu Emperor terlalu kuat, memungkinkan Xian menerobos belenggu begitu cepat dan berevolusi ke level Beast King. Ini juga karena bakat evolusi Xian yang sangat tinggi, jika tidak, energi yang diserap oleh Beast Emperor Peel tidak akan efektif. Dengan bakat evolusioner yang sangat tinggi, ini layak untuk saya dukung dengan segala cara. Saya yakin dalam waktu dekat, akan ada kaisar binatang laut baru di Gua Haixin. Saya berharap pada hari menjadi kaisar, Xian akan memenangkan kekayaan kaisar dan menjadi kaisar binatang laut muda. Semua kaisar binatang laut terkejut dan gembira, dan melihat ke arah binatang Xian, yang masih berjuang dalam kesakitan, dan mengagumi mereka satu demi satu. Nyonya, istriku, Peel Beast Emperor yang ditinggalkan oleh Kaisar Taizu memiliki energi yang sangat menakutkan. Butuh beberapa waktu bagi Xian untuk sepenuhnya menyempurnakan Peel Beast Emperor. Pada saat ini, Kaisar Binatang Laut datang dan berkata kepada penguasa wilayah Laut Timur yang sedang bersujud, "Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Xian, Anda tidak perlu tinggal lebih lama lagi, Anda dapat kembali. Putraku telah disayangi oleh kakek nenek moyang yang hebat, dan nenek moyang yang hebat telah mengorbankan hidup mereka untuk menghidupi mereka. Di masa depan, mereka pasti akan sukses dan memenuhi harapan semua orang." Penguasa Tiongkok Timur Laut bersujud dengan penuh semangat beberapa kali lagi, lalu berbalik dan meninggalkan Gua Haixin dan kembali ke Haita. Dengan dukungan ribuan Kaisar Taizu, anakku pasti akan mampu menyelesaikan evolusi seluruh proses Raja Binatang. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama bagi putra saya untuk menjadi Raja Binatang Laut yang baru. Penguasa Laut Cina Timur tidak dapat menahan kegembiraannya, tetapi setelah beberapa saat, senyuman itu menghilang, dan kesedihan menyebar. Namun, itu benar-benar harga yang harus dibayar karena hanya mendukung putraku, dan mengorbankan begitu banyak Kaisar Taizu dari klan Gurita, terlalu besar. Klan Gurita saya berjuang selama 1.000.000 tahun, dan akhirnya mengumpulkan 1.000 kaisar. Setiap kali seorang kaisar hilang, ini adalah kerugian yang tak tertahankan bagi klan Gurita saya. Petik 2. Penguasa wilayah Laut Timur menstabilkan suasana hatinya, lalu membuka pintu menara dan berjalan keluar dari menara laut. "Tuan, bawahan ini ingin melaporkan sesuatu." Ribuan kaki jauhnya, ada Raja Binatang Laut yang telah lama menunggu,
dan ketika dia melihat penguasa Laut Timur keluar, dia segera berbicara. Menjelaskan, Ning Feng, umat manusia yang bekerja sama dengan kami, telah mengikuti bawahannya ke Laut Terlarang sesuai kesepakatan, bagaimana kita harus menghadapinya. Oh, dia benar-benar berani datang. Atau, bawahan membuatnya dan membagikannya kepada hewan laut di bawah untuk dimakan. Tidak, dulu, dia bisa saja dimakan, tapi situasinya sedikit berbeda sekarang. Gurita kita akan segera melakukan hal-hal hebat, dan dia masih memiliki nilai. Kita masih kekurangan mata dan telinga di sisi manusia. Apa maksud pemilik domain? Biarkan dia kembali bekerja untuk kita, hewan laut. Kanan, tapi dia di sini untuk menerima hadiahnya, jadi jika kita mengirimnya pergi seperti ini, akankah dia melakukan sesuatu untuk kita, hewan laut? Sesuai kesepakatan, beri dia hadiah, dan dia akan melayaniku dengan sepenuh hati. Mematuhi, pergi ke Haiku untuk membeli 1 kati jamur daging laut dan rumput jantung laut, dan hadiahi semuanya. Pikirkan 2 kali, Master Domain, jamur daging laut adalah harta langka, dan kami hanya memiliki 2 kati, jadi ini setengahnya. Juga, rumput hati laut adalah harta terlarang yang tidak diwariskan oleh klan gurita saya. Bagaimana bisakah itu diberikan kepada umat manusia rendahan itu? Petik 2. Hanya 2 jenis harta itu yang dapat memungkinkan dia untuk dengan cepat meningkatkan wilayahnya, sehingga dia dapat menembus ras manusia tingkat tinggi, tingkat ras manusia. Bawahan akan mengikutinya. Kita bisa menghadiahinya dengan harta karun jenius yang langka, tapi kamu harus mengawasinya selesai makan, dan dia tidak diperbolehkan mengambil setengah dari harta karun itu. Bawahan mengerti. Juga, setelah kamu membiarkan Ning Feng kembali, perhatikan baik-baik keberadaan Lu Chen, Ziyan sangat membencinya. Penguasa domain ini akan menemukan waktu yang tepat, pergi ke darat dan memenggal kepalanya secara pribadi, dan memberikannya untuk anakku sebagai hadiah. Petik 2. Patuh. Di suatu tempat di utara benua tengah, dengan radius puluhan ribu mil, tandus, tidak ada tumbuhan dan sedikit orang. Tepat di tengah tanah tandus ini, sebenarnya berdiri gunung berapi yang terbakar. Gunung berapi ini memiliki radius ribuan mil, menjulang tinggi hingga ke awan, dan kobaran apinya membumbung ke angkasa. Dilihat dari kejauhan, tampak seperti obor yang tidak ada habisnya. Ribuan mil jauhnya dari gunung berapi, dia sudah bisa merasakan suhu api yang tinggi, dan api mulai mengalir ke arahnya. Gunung berapi belum padam, api ada di mana-mana, nyala api tidak ada habisnya, dan suhu tinggi tidak ada habisnya. Dalam jarak 1000 mil dari gunung berapi, batasan yang kuat muncul, sehingga mustahil bagi orang untuk terus terbang. Bahkan Raja Super sejati pun harus melakukan pendaratan paksa dan berjalan kaki. Gunung berapi abadi hanya memiliki 1 jalur gunung dan satu-satunya pintu masuk. Meskipun itu adalah pintu masuk, itu juga merupakan pintu masuk yang terbakar. Seluruh jalur gunung terbakar dengan suhu api yang tinggi. Tak seorang pun di bawah Raja sejati yang mampu menahan suhu api yang tinggi. Namun ada pengecualian, seperti alkimia tingkat tinggi, seperti tubuh roh api. Ketika Lu Chen dan yang lainnya sampai di celah gunung, mereka mendengar beberapa guncangan yang mengguncang bumi sebelum masuk. Berhenti, gunung berapi yang tak terpadamkan adalah area terlarang di benua tengah, tidak ada yang diizinkan masuk. Dari mana asalnya? Kembali ke sana, atau tembak dan bunuh. Di kedua sisi celah gunung, 1 kiri dan 1 kanan, 4 sosok muncul masing-masing, dan tekanan dari Raja Super Sejati bergulir. Raja Ki awalnya adalah Raja Super Sejati, jadi tentu saja dia tidak akan terpengaruh oleh paksaan dari tingkat yang sama. Meskipun Dou Wang adalah Raja Sejati tingkat kelima, dia kuat, dan paksaan dari Raja Super Sejati tidak banyak berpengaruh padanya. Lu Chen dilindungi oleh kekuatan jiwa yang agung, dan dia juga tidak terpengaruh oleh paksaan apapun. Hanya Wan Yan yang hampir berlutut karena 8 tekanan yang menakutkan. Namun, Lu Chen menyerahkan kekuatan jiwa kepadanya tepat waktu, yang membuat Wan Yan lega. Untuk benar-benar menanggung paksaan dari 8 Raja Super Sejati, lumayan. Kekuatan jiwa ini terlalu agung, bahkan jika itu adalah Raja yang Super Sejati, itu jauh lebih rendah. Saya khawatir bahkan Kaisar pun tidak lebih dari ini. Dia bukan seorang penanam jiwa. Bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan jiwa yang begitu kuat? Karena ini adalah seorang penanam jiwa, saya tidak dapat mengembangkan kekuatan jiwa yang begitu agung. Anak ini Lu Chen punya banyak trik,
aku benar-benar ingin membelah tubuhnya untuk melihat rahasia apa yang ada di dalamnya. Raja Qi dan Raja Dou tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Melihat Lu Chen dan Wan Yan ditutupi dengan lapisan kekuatan jiwa yang agung, mereka tidak bisa tidak kagum. Sulit dipercaya bahwa dua orang di bawah raja yang sebenarnya tidak terpengaruh oleh paksaan kita. 8 raja sejati yang transenden semakin dekat, dan sosok mereka menjadi semakin jelas. Mereka ternyata adalah ahli alkimia yang mengenakan jubah alkimia. Alam seni bela diri dari 8 pembudidaya alkimia ini benar-benar sangat tinggi. Tetapi peringkat alkimia tidak tinggi, setidaknya lebih rendah dari Lu Chen. Ada 8 orang suci alkimia, 7 orang suci tingkat rendah, dan hanya pemimpinnya yang tingkat menengah. Tingkatan seni bela diri dan alkimia 8 orang ini sangat berbeda. Seni bela diri tinggi dan peringkat alkimia rendah, yang sangat tidak setara. Dari sini terlihat bahwa yang utama dari 8 orang ini adalah seni bela diri, dan yang kecil adalah Dan Xiu. Raja ini telah melihat 8 orang suci alkimia. Raja Qi maju selangkah dan memimpin dalam melakukan penghormatan prajurit. Raja super sejati kota Zhongzhou, kamu harus tahu bahwa gunung berapi abadi adalah area terlarang. Kamu tidak boleh datang ke sini untuk mencarinya sama sekali. Orang suci tingkat menengah itu menunjuk ke hidung Raja Qi dan meneriakinya tanpa memberinya wajah apapun. Rajaku dipercayakan oleh seseorang untuk membawa orang ke gunung berapi abadi untuk memperbaiki apinya, dan kuharap semua orang bijak akan memperhatikannya. Ditegur oleh pihak lain, Raja Qi tidak berani melakukannya, dia tetap harus merendahkan suaranya. Menghadapi 8 rekan yang kejam, karena Raja Qi marah, lalu kenapa? Dengan 1 lawan 8, Anda tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Terlebih lagi, sebelum dia datang, dia sudah siap mental untuk ini, jika tidak, bagaimana dia bisa melunasi hutang Lu Chen? Dipercayakan oleh siapa? Alkemis tingkat menengah bertanya dengan dingin. Dia, Lu Shennu dari dinasti Qi berusaha keras. Sial, anak ini sangat jelek, dan wilayahnya sangat rendah sehingga tidak ada yang memilikinya. Kamu benar-benar bekerja untuknya. Kamu benar-benar memalukan bagi Raja Super sejati kita. Dan orang bijak tingkat menengah melihat ke arah Lu Chen dan menemukan bahwa Lu Chen bahkan lebih tampan darinya. Dia langsung cemburu, dan segera menutupi hati nuraninya dan mencoreng Lu Chen. Hei, Raja Qi membantuku, apakah itu ada hubungannya dengan penampilanmu? Setelah diolesi, tanpa alasan, Lu Chen kehilangan ketenangannya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ya, aku tidak akan membiarkanmu masuk karena kamu jelek, kata alkemis tingkat menengah sambil mencibir. Lalu seberapa tampannya aku? Lu Chen bertanya balik. Tidak pernah membiarkan pergi. Alkimia tingkat menengah tertawa, dan 7 alkemis tingkat rendah lainnya juga tertawa serempak. Lalu bagaimana cara melepaskannya? Lu Chen bertanya lagi. Kecuali kamu adalah roh api, kata sang alkemis perantara. Wan Yan, nyalakan lautan apimu, lalu masuklah dulu. Lu Chen memerintahkan demikian. Ya, Wan Yan menjawab, dan segera nafasnya meledak, penglihatannya menyebar, dan pilar api besar muncul di belakangnya, melesat langsung ke langit, mengguncang kehampaan. Api penyucian. Saat berikutnya, Wan Yan memegang Raja Tombak terbaik di tangannya, dan dia menamparkan tanah dengan keras dengan keterampilan bertarungnya. Ledakan, bumi meledak, nyala api berkobar, deras, bergulung. Dalam sekejap mata, luasnya puluhan ribu zang, api berkobar, dan ada lautan api. Sangat disayangkan pemandangannya penuh dengan bos, dan mereka tidak terpengaruh oleh lautan api yang diciptakan oleh Wan Yan. Itu benar-benar prajurit roh api yang langka. Fire Pilar Martial Vein, ini terlalu jarang, tubuh roh api ini cukup kuat. Kalau anak ini besar nanti apinya akan menyerang, pasti mengerikan. Akan sangat bagus jika dia menjadi Dan Xiu. Tubuh roh api memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan api, dan dia pasti akan dipromosikan menjadi Dan Huang. 8 orang bijak alkimia memandang Wan Yan dengan heran, banyak bicara. Raja tombak tertinggi. Namun, perhatian Do Wang tertuju pada tombak panjang di tangan Wan Yan, alisnya mengerutkan kening, dan dia bahkan mengutuk, Lu Chen, kamu bajingan, mengapa kamu memberiku tombak raja terbaik, tetapi bawahanmu menggunakannya? Raja tertinggi tombak, kamu masih berani menyebutkan masalah ini. Kamu belum melunasi hutangmu padaku. Bisakah kamu merasa nyaman dengan senjata raja terbaik? Lu Chen memutar matanya ke arah Do Wang, melihat bahwa orang ini tidak tepat sasaran, dan memukulnya lagi sambil berkata,
jika kamu berani mengembalikan kepala binatang asap ungu itu, aku berani berjanji untuk menggantikanmu. Senapan dengan senjata raja kelas atas segera. Nima, apa menurutmu raja ini tidak mau memenggal kepala binatang laut bodoh itu? Masalahnya raja ini tidak bisa pergi ke laut terlarang. Ketika utang kepada Lu Chen diangkat, Do Wang sangat marah. Selain ngiler melihat Wang Qiang yang berada di puncak Wan Yan, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kalau begitu aku lanjutkan. Setelah Wan Yan menunjukkan tangannya, dia tertawa, mengambil tombaknya, menginjak lautan api, dan berjalan menuju pintu masuk gunung berapi yang tidak dapat dipadamkan. Del, alkemis tingkat menengah tiba-tiba menghalangi jalan Wan Yan, dan berkata, meskipun kamu adalah tubuh roh api, kamu tetap tidak bisa masuk. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa tubuh roh api bisa masuk, jadi mengapa menarik kembali kata-katamu? Wan Yan bertanya balik, cuma bercanda, kamu masih menganggapnya serius, kamu naif sekali. Alkemis tingkat menengah terkekeh, melambaikan Wan Yan 100 kaki jauhnya dengan lambaian tangannya secara acak, kecuali kamu adalah tubuh roh api dari sekte alkimia, maka kamu berhak memasuki gunung berapi yang tak terpadamkan, jika tidak, bahkan jangan pikirkan tentang itu. Orang bijak yang terkasih, tidak bisakah kita membuat pengecualian dan membiarkan dia masuk demi para petinggi umat manusia? Raja Qi melihat bahwa 8 penjaga itu terlalu sombong, jadi dia tidak bisa menahan rasa cemasnya, dan bahkan saling memohon. Hancurkan kepalamu, ini adalah area terlarang, belum lagi kalian dari kota Zhongzhou, bahkan jika pemimpinmu datang, kamu tidak diizinkan masuk. Alkimia tingkat menengah mendengus dingin, dan berkata lagi, kalian harus cepat, kecuali alkimia dari sekte alkimia, tidak ada yang bisa memasuki gunung berapi yang tidak bisa dipadamkan. Raja Qi, ayo pergi. Kenapa repot-repot memohon pada mereka dengan suara rendah? Saat ini, bahkan Do Wang tidak tahan lagi. Raja ini akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Lu Chen. Kata Raja Qi, percuma mengatakan apa-apa, ini area terlarang, jika kamu masih bertahan, jangan salahkan kami karena menamparmu. Alkemis tingkat menengah berkata dengan dingin, maaf Lu Chen, lidahku tidak kuat, jadi aku mungkin tidak bisa membantumu. Raja Qi tidak punya pilihan selain melihat ke arah Lu Chen, para penjaga tidak akan memberikan akomodasi apapun, kita hanya bisa mundur dulu, lalu membuat rencana. Biarkan saya mencobanya, saya memiliki bahasa yang sama dengan mereka, atau saya dapat membuat mereka terkesan. Lu Chen tersenyum, lalu meraih Chaos Orb dan mengeluarkan kotak brokat besar. Ada barang bagus di dalam kotak brokat, tapi sudah lama tidak digunakan, dan sekarang kesempatan ini harus dimanfaatkan. Apa-apaan? Alkemis tingkat menengah melihat ke kotak brokat besar di tangan Lu Chen, dan bertanya dengan penuh minat, hei, barang berharga apa yang ada di kotakmu? Apakah itu harta langka surga, material dan bumi, siap digunakan untuk membeli Ben dan Sheng? Kita ada 8, semuanya adalah alkemis, dan semuanya kaya, apakah Anda memiliki cukup bakat dan harta untuk membeli kita semua? Petik 2. Semua pembudidaya alkimia di dunia bangga dengan status alkimia mereka. Tidak peduli seberapa tinggi alam bela diri, Dan Xiu selalu menyebut dirinya pangkat dan, bukan pangkat bela diri. Oleh karena itu, Dan Xiu dari 8 raja super sejati ini menyebut diri mereka Ben dan Sheng, bukan raja ini. Tentu saja, di antara para pembudidaya alkimia di dunia, hanya Lu Chen yang paling unik, paling santai, dan paling memberontak, dan dia jarang menyebut dirinya seorang alkemis. Tapi kali ini, di depan kelompok penjaga alkimia yang matanya lebih tinggi dari atas, dia ingin mengklaim level alkimianya sampai akhir. Aku adalah alkemis agung peringkat 9 yang bermartabat, dan aku masih ingin menyuapmu. Ini hampir sama saja dengan dibeli olehmu. Lu Chen tersenyum, membuka kotak brokat besar, mengeluarkan jubah merah putih di dalamnya, dan menaruhnya di dalamnya, itu di tempat. Pola biru pada jubah putihnya persis dengan jubah Saint Alchemy yang dianugerahkan oleh Dan Zong. Di jubah suci Dan, garis-garis biru menyala satu persatu. Pada akhirnya, ke-9 garis biru menyala, membutakan semua orang kecuali Wan Yan. 999, alkimia hebat peringkat 9, 8 penjaga sekte dan sangat terkejut hingga mereka bahkan tidak bisa berbicara dengan lancar. Wow, kamu adalah Dan Xiu. Kamu seharusnya mengatakannya lebih awal, dan raja ini tidak perlu berbicara terlalu banyak omong kosong dengan para penjaga Danzong. Raja Qi juga tercengang. Hanya bercanda, berapa umurmu?
Kamu sudah menjadi alchemy Sein peringkat 9. Kenapa kamu tidak terbang saja ke surga ke-9? Do Wang memandang Lu Chen dengan mata terbelalak, seolah dia melihat monster super. Alkimia peringkat 9, yaitu alkimia peringkat tertinggi. 8 penjaga alkimia, 7 tingkat rendah dan 1 tingkat menengah, jauh dari alkimia tingkat 9. Di benua Yuanwu, alkimia adalah yang tertinggi, dan alkimia dihormati. Alkimia secara alami bangga dengan cara alkimia, terlepas dari tingkat seni bela diri, hanya memperhatikan status cara alkimia. Meskipun 8 penjaga sekte alkimia adalah raja super sejati, mereka gagal di depan Lu Chen. Dalam sekejap dalam hal status alkimia mereka, aku akan memberi hormat pada alkimia hebat peringkat 9. 8 penjaga sekte alkimia buru-buru membungkuk dan memberi hormat pada Lu Chen dengan hormat. Tidak mungkin, status dan dao ketat, 1 tingkat lebih tinggi, menghancurkan orang sampai mati. Kamu baru saja mengatakan bahwa hanya Danxiu dari Danzong yang bisa memasuki gunung berapi yang tidak bisa dipadamkan, jadi Dansheng ini memenuhi syarat untuk masuk. Lu Chen memandang alkemis tingkat menengah dan berkata begitu. Ya, tapi sialnya, jelaskan. Alkemis tingkat menengah menjadi pucat untuk beberapa saat, dan menjelaskan dengan wajah pahit, alkimia yang hebat, memang benar bahwa alkemis dapat memasuki gunung berapi abadi, tetapi mereka memerlukan izin dari Kaisar Alkimia terlebih dahulu. Ini adalah aturan yang kaku. Tugas kami benar-benar tidak ada cara untuk mengakomodasi Anda. Aku akan pergi, kamu benar-benar masih ingin menemukan Kaisar dan... Lu Chen terkejut sejenak, dan bahkan mengerutkan kening. Dia sudah lama mendengar bahwa tidak ada Kaisar dan di benua Yuanwu, dan Kaisar dan pasti ada di Danzong, tapi di manakah Danzong itu? Juga, dia meminta izin Kaisar dan... Bukankah itu berarti dia harus pergi ke Danzong? Dia akan pergi ke Danzong, dan dia memiliki kesempatan untuk pergi sejak dia berada di Danzu. Penguasa Danzu dengan tulus mengundangnya pergi, tapi dia menolak. Dia tidak ingin bergabung dengan Danzong, dan tidak ingin terikat oleh aturan Danzong. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa jika Alkimia Agung ingin bertemu dengan Kaisar Alkimia, saya khawatir dia tidak cukup memenuhi syarat. Alkimia tingkat menengah mendekati Lu Chen, dan dengan lemah mengucapkan kalimat ini. Apakah Dan Huang memenuhi syarat? Lu Chen bertanya balik. Ya, alkemis tingkat menengah itu mengangguk, dan berkata dengan suara rendah, keberadaan Kaisar dan tidak menentu, bahkan jika Kaisar ingin bertemu dengannya, itu tergantung pada keberuntungan. Apa? Bukankah kamu mengatakan bahwa Kaisar dan bertanggung jawab atas Danzong? Lu Chen terkejut sejenak, dan kemudian bertanya lagi, mungkinkah Kaisar Pil berlarian dan tidak tinggal di Pilsek? Dansheng yang hebat, kamu sepertinya tidak tahu banyak hal, kamu tidak bekerja di Danzu, kan? Alkemis tingkat menengah bertanya balik. Ben Dansheng berasal dari Gurun Timur. Kali ini dia mengambil jubah Dansheng dan tidak tinggal di Danzu. Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang Danzong. Lu Chen mengangguk dan berkata jujur. Tidak heran kamu datang ke gunung berapi abadi, tapi Danxiu manapun yang mengetahui aturan Danzong tidak akan gegabah datang ke sini untuk menabrak tembok. Alkemis tingkat menengah menghela nafas, dan berkata lagi, gunung berapi abadi telah dihantam tembok selama bertahun-tahun. Silakan kembali, sang alkemis hebat, dan jangan mempersulit saya untuk menunggu. Kalau begitu beritahu Ben Dansheng, di mana Danzong, Ben Dansheng ingin pergi ke sana. Namun, Lu Chen bertanya seperti ini, dan lokasi Danzong adalah sebuah misteri. Dia pernah bertanya pada Kong Er, dan bahkan penguasa Danzu, tapi jawaban yang dia dapatkan agak kabur. Sepertinya keduanya tidak mengetahui lokasi Danzong, atau mereka sangat pemalu. 8 penjaga tingkat alkimia di depan saya semuanya adalah raja super sejati dari sekte alkimia, dan seharusnya menjadi milik orang kuat dari sekte alkimia. Dengan kata lain, 8 orang ini adalah preman yang dikirim oleh Danzong, dan mereka mungkin mengetahui lokasi pasti Danzong. Alkimia hebat, tolong ambil langkah untuk berbicara. Alkemis tingkat menengah menarik Lu Chen ke samping, dan kemudian berbisik satu sama lain, sekte alkimia memiliki cabang di kota Zhongshu. Faktanya, kedengarannya seperti cabang. Jika kedengarannya tidak bagus, itu hanya bisa dianggap sebagai stasiun. Hanya ada satu orang, Dan Huang duduk di sana dan hanya bertugas menangani urusan benua tengah. Maksudmu, Danzong bahkan tidak mendirikan cabang di benua Yuanwu, tetapi di tempat lain. Lu Chen terkejut, merasa sedikit terkejut sebelumnya. Berdasarkan berbagai tanda,
dia menduga Danzong mungkin tidak berada di benua Yuanwu, melainkan di tempat lain. Banyak, sekte cabang adalah departemen yang diatur secara langsung dari sebuah sekte, ini sangat penting. Dan yang disebut Dancheng dan Danzu hanyalah tempat untuk menjual pil dan mengevaluasi Danxiu, dan status mereka tidak dapat dibandingkan dengan sekte cabang, dia bisa menebak dengan benar. Alkemis tingkat menengah itu menyanjungnya. Sebenarnya, dia mengatakannya dengan sangat jelas, jadi itu masih berupa tebakan. Kalau begitu kalian berdelapan berasal dari sekte, kata Lu Chen. Ya, kami dari cabang Danzong. Kami belum melewati Danzong yang asli, dan kami tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi alkemis agung untuk pergi ke Danzong. Jika ada rekomendasi dari penguasa Danzu, dia masih bisa pergi ke sekte cabang. Anda lulus penilaian pil sage di usia muda, dan Anda telah menyalakan 9 pola pil sage. Anda adalah seorang jenius alkimia kelas 1. Jika tidak ada kecelakaan, penguasa benua pil akan merekomendasikan Anda untuk belajar di pil sekte. Hanya saja penguasa Danzu tidak akan memberitahumu bahwa dia hanya merekomendasikan sekte cabang, bukan Danzong. Di mana Danzong yang sebenarnya berada, saya khawatir Kaisar Dan pun mungkin tidak mengetahuinya, dan penguasa Danzu hanyalah Kaisar Dan, apalagi mengetahuinya. Alkemis tingkat menengah sebenarnya membocorkan banyak rahasia kepada Lu Chen. Tentu saja, alasan mengapa dia menceritakan rahasianya kepada Lu Chen secara alami berasal dari sudut pandang Danxiu. Dia berpikir bahwa Lu Chen adalah alkemis peringkat 9 di usia muda, dan dia adalah seorang jenius alkimia yang langka. Dia berpikir bahwa Lu Chen harus mendapat rekomendasi dari penguasa benua alkimia, dan dia dapat menghubungi sekte cabang. Dia akan memiliki masa depan cerah dalam alkimia di masa depan. Dia telah melihat banyak jenius alkimia seperti Lu Chen yang memasuki sekte untuk studi lebih lanjut, jika tidak, dia tidak akan banyak bicara kepada Lu Chen. Penguasa Danzu memang merekomendasikan Ben Dansheng untuk melanjutkan studi lebih lanjut, tetapi Ben Dansheng memiliki sesuatu yang menunda Anda, tetapi Anda masih bisa pergi. Lu Chen mengangguk, dan berkata lagi, hanya saja, di mana sekte ini, saya belum tahu lokasinya. Apakah kamu tahu rumput bunga abadi? Alkemis tingkat menengah tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya secara retoris. Tahu, Lu Chen mengangguk lagi. Di mana rumput bunga abadi berada, disitulah sekte cabang kita berada. Kata sang alkemis perantara, abadi, domain. Lu Chen sangat terkejut, dan dia tidak pulih untuk beberapa saat. Pantas saja sekte dan begitu misterius, bahkan sekte cabang pun dijauhi oleh penguasa Danzu. Ternyata itu ada di negeri dongeng. Alam abadi, negeri orang-orang luar biasa, adalah tempat dengan tingkat yang lebih tinggi. Itu adalah tempat yang didambakan semua makhluk hidup di benua Yuanwu, tetapi tidak dapat dijangkau sepanjang hidup mereka. Tidak pernah menyangka bahwa Danzong berasal dari alam abadi, dan Danxiu tingkat tinggi memiliki kesempatan untuk masuk ke alam abadi dan menghubungi yang abadi. Inilah kelebihan Danxiu, yang tidak sebanding dengan mereka yang jagoan bela diri. Kamu berasal dari alam abadi, mengapa kamu tidak memiliki energi abadi di tubuhmu? Lu Chen memandang alkemis tingkat menengah itu dengan curiga. Sudah, bertahun-tahun sejak kami dikirim, dan energi abadi di tubuh kami telah lama memudar. Kata sang alkemis perantara,